Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN Kinerja, perkenalkan saya Rani Septina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi IPA dengan nomor mahasiswa 223129912662 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kegiatan hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning pada materi tekanan hidrostatis. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang biasa memimpin doa, Maiswarah ya. Sebelum memulai pembelajaran atau kegiatan hari ini agar berjalan dengan lancar tanpa ada masalah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, alhamdulillah masuk semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa mencari ilmu. Oke. Amin, amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ya. Jika saya bilang tepuk 2 kali, berarti kalian tepuk tangan 2 kali. Tapi jika saya bilang 2, berarti kalian menunjukkan jari angka 2. Oke, berarti tanpa tepuk ya. Bisa? Oke, coba kita tepuk konsentrasi ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tangan di atas semua. Nah, oke. Tepuk 2. Tepuk 3. 3 gimana 3? Nah, tadi ada yang masih tepuk ya. Wah, berarti belum konsentrasi nih ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Oke, 2. Tepuk 5. Tepuk 1. 1. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang tekanan zat cair ya. Nah, kata-kata motivasi ya. Oke, siapa yang mau membantu saya membacakan? Rian, oke, silakan Rian. Kata-kata motivasi, jangan takut salah ketika menuntut ilmu karena belajar dari sebuah kesalahan. Oke, ya. Nah, dari kata-kata motivasi yang sudah dibacakan oleh Rian tadi, berarti kita jangan pernah takut melakukan kesalahan ya. Ketika nanti kamu melakukan percobaan ya, ketika kamu melakukan praktikum, jangan takut salah. Ya, jangan takut salah ya. Karena apa? Banyak orang yang sukses selalu belajar dari kesalahannya ya. Ketika kamu gagal, berarti harus bangkit lagi. Oke? Oke ya. Nah, kesepakatan kelas ya. Ada yang membantu? Oke. Siapa? Dika ya. Oke. Kesepakatan kelas 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menggunakan kata-kata positif. 3. Aktif dalam belajar. 4. Mengangkat tangan sebelum menyampaikan ide atau gagasan.
5. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Meminta izin ketika ingin keluar dari ruang kelas. Oke ya, kesepakatan kelas kita ya. Jadi tolong karena ini sudah kesepakatan kita, maka tolong dilaksanakan ya. Selalu menghargai pendapat orang lain, menggunakan kata-kata positif, aktif dalam belajar, mengangkat tangan apabila ingin mengungkapkan pendapat, mengumpulkan tugas tepat waktu dan meminta izin ketika ingin keluar kelas. Oke, bisa? Bisa. Oke ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan zat padat. Ya. Nah, besarnya tekanan zat padat dipengaruhi oleh satu gaya, yang kedua luas penampang. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, apakah tekanan hanya terjadi pada zat padat saja? Tidak, betul sekali ya. Tidak, pasti ada tekanan dari zat yang lainnya ya. Seperti apa? Iya, seperti tekanan pada zat cair. Nah, tekanan zat cair itu seperti apa? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Nah, tujuan pembelajaran ya. Ada yang mau membantu saya lagi membacakan tujuan pembelajaran? Ada? Oke. Ya, silakan. Kegiatan pembelajaran dengan model problem diskusi ini diharapkan satu, melalui kegiatan praktikum, diskusi dan kajian literatur tentang tekanan zat cair, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan zat cair dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan praktikum, diskusi dan kajian literatur tentang tekanan pada zat cair, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan hubungan antara kedalaman dan massa jenis zat cair terhadap tekanan zat cair. Iya. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penilaian kepada kalian ya. Nah, penilaian selama pembelajaran hari ini meliputi 3 aspek. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan ya. Nah, untuk penilaian sikap ada 3 aspek yang saya nilai, yaitu ada kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian. Sedangkan untuk keterampilannya nanti ada penilaian unjuk kerja ya. Unjuk kerja selama kalian melakukan kegiatan praktikum pada hari ini ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian pengetahuan berupa tes evaluasi soal pilihan ganda ya. Nah, oke. Sekarang ya, kita perhatikan kedua artikel tersebut ya. Nah, artikel ini bercerita tentang peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala 402 ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan artikel yang pertama. Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 sempat hilang kontak sejak hari Rabu 21 April di perairan Bali. Oke. Nah, sekarang kini sudah terdeteksi berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Yudo mengatakan KRI Nanggala ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Panglima menyatakan sebanyak 53 awak kapal KRI Nanggala dipastikan gugur. KRI ini sudah tenggelam pada kedalaman berapa? 838 meter. Nah, sekarang kita perhatikan artikel yang kedua ya. Nah, artikel yang kedua ini dicuplik dari Kompas
ya. Nah, keluarga kapal selam KRI Nanggala 402 meminta agar kapal selam buatan Jerman itu bisa diangkat. Yudo juga mengatakan selain keluarga awak kapal, warga Hiu Kencana pun berharap KRI Nanggala bisa segera dievakuasi. Ya. Yudo menyatakan TNI akan berusaha mengangkat kapal tersebut walaupun dengan kedalaman 838 meter. Ini kata si Yudo. Tapi menurut si Koni Rahakundini Bakri, ya, proses evakuasi kapal di kedalaman 830 meter sangat berbahaya. Nah, upaya penyelamatan akan semakin sulit, baik dari sisi teknis maupun tantangan dari alam. Di dunia ini tidak ada kapal selam militer yang dibuat untuk kedalaman di bawah 500 meter. Nah, dari berita ini, ya, silakan kamu ungkapkan, ya, atau buatlah suatu permasalahan atau pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Oke, silakan ada yang mau menanggapi? Ya. Saya ingin bertanya, mengapa kapal selam KRI Nanggala 402 bisa terbelah menjadi 3 bagian? Oke, pertanyaan pertama, mengapa kapal KRI Nanggala 402 bisa terbelah menjadi 3 bagian? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Novi silakan. Nama saya Novi Wardani, saya ingin bertanya, apa penyebab tenggelamnya kapal Nanggala 402? Oke, pertanyaan yang kedua, apa penyebab tenggelamnya kapal selam KRI 402? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya Meisa Febriani, saya ingin bertanya mengapa evakuasi di bawah laut sangat berbahaya. Oke, good, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengapa proses evakuasi di bawah kedalaman laut, terutama pada kedalaman 838 meter sangat berbahaya? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan Maheswara. Kenalkan, saya Maheswara Riko Zain Maulana. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungannya tentang proses tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 dengan tekanan zat cair? Oke, good, pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Apakah ada hubungannya antara peristiwa tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 dengan tekanan zat cair? Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua ini dan untuk mengetahuinya, ya, apalagi tadi apakah ada hubungannya ya peristiwa tenggelamnya kapal ini dengan konsep tekanan zat cair. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita ya melakukan praktikum, melakukan percobaan tentang peristiwa tekanan zat cair secara berkelompok. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, good ya. Nah, saya akan membagikan LKPD ya. Nah, silakan nanti kalian diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah, sebelum kalian berdiskusi mencari tahu ya apakah ada hubungannya antara peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala dengan tekanan zat cair ini, mari kita rumuskan beberapa permasalahan. Ya, oke. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis.
Yang ketiga, bagaimana hubungan kedalaman terhadap tekanan zat cair, ya. Oke, nah ini adalah rumusan permasalahan kita kali ini. Nah, nanti dalam melakukan ya proses diskusi ya, kalian bisa menggunakan bantuan sumber belajar ini. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, oke ya. Nah, sekarang kita melakukan praktikum percobaan yang pertama. Silakan kalian masing-masing kelompok mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan. Ya, oke, silakan perwakilan kelompok mengambil. Silakan kamu melakukan percobaan yang pertama. Dibuka LKPD-nya, kemudian ikuti petunjuknya ya. Kalian bisa melakukan ya pencarian informasi melalui bahan ajar ya. Oke, perhatikan keselamatan kerja ya. Di sini nggak apa-apa. Perhatikan keselamatan kerja ya. Nggak apa-apa. Berapa lubang? Oh, segitu. Nggak terlalu mepet. Tapi ya nggak apa-apa, terserah kamu. Ya, ini berapa jaraknya? 6. Nggak apa-apa. Berarti 6, 12, 18. Ya, nggak apa-apa sih. Bisa. Berarti kurang panas. Bisa nggak panas ini? Pegang ini, pakai ini. Pakai ini. Oh, bisa kan? Berhasil? Iya. Tutupnya dibuka dulu. Nah. Perhatikan keselamatan kerja. Ayo, keselamatan kerjamu bagaimana? Yakin nggak usah. Oke, sudah berhasil melubangi? Oke, kalau sudah sekarang kita keluar ya. Kita ngisi botolnya dengan air. Oke, silakan. Mulai dari kelompok Juliardi dulu.
Tuh, urut. Oh, udah. Nah, dari tadi ya, kalian perhatikan ya, di antara ketiga lubang itu mana yang paling jauh? Yang paling bawah. Oke, yang paling bawah itu kedalamannya berapa? 15 cm. Oke, nanti dari situ kamu analisis ya. Kok bisa ya di jarak 15 cm pancarannya semakin jauh? Oke, silakan. Oke, tadi kalian sudah melakukan percobaan yang pertama. Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua. Silakan kamu membuka handphone kamu, terus bukalah aplikasi PET melalui link yang sudah saya share di grup kelasnya kalian masing-masing ya. Silakan handphonenya dibuka. Kemudian lakukan penelitian ya. Ya, berapa tekanannya? Sudah aplikasi yang kedua? Sudah? Oh sudah, berarti tinggal langsung melakukan yang lainnya. Oke. Oke, lanjutkan yang lainnya. Nah, berarti dijawab yang lainnya. Berdasarkan percobaan. Ya, percobaan yang kedua berarti yang mana? Nah, ini kan tadi analisisnya sudah tahu. Secair manakah yang memiliki massa jenis paling besar? Di antara ini mana massa jenis yang besar? Tulis. Betul. Yang ini satu aja, yang lainnya nyatet hasilnya. Jadi nggak megang HP semua gitu. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi dan juga hasil dari praktikum kalian tadi ya. Oke, silakan. Bisa dimulai dari kelompok berapa? Oke, kelompoknya Novi. Silakan kelompoknya Novi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Novi Wardani. Di sebelah kanan saya ini bernama Karisma Aulia Fadela. Di sebelah Karisma ada Rima Nur Maulidia. Di sebelah kiri saya ini bernama Revando Akbar Firmansyah. Percobaan pertama, posisi lubang. Lubang pertama, kedalaman 5 cm, jarak pancaran 12 cm. Lubang kedua, kedalaman 10 cm, jarak pancaran 23 cm. Lubang ketiga, kedalaman 15 cm, jarak pancaran 32 cm. 2. Data hasil pengamatan. 1. Gasolin. Massanya 700 kg per meter kubik. Kedalaman 108.326 kPa. Kedalaman 2 meter 115.012 kPa. Kedalaman 3 121.769 kPa. 2. Air. Massa jenisnya 100 kg. Kedalaman 1 meter 111.283 kPa. Kedalaman 2 meter 121.117 kPa. Kedalaman 3 130.505 kPa. 3. Hone atau madu 420 kg. Kedalaman 1 meter 116.182 kPa. Kedalaman 2 129.329 kPa. Kedalaman 3 142.689 kPa.
1. Menurut kalian apa yang menyebabkan air dapat memandar? Karena adanya tekanan. 2. Lubang manakah yang jaraknya paling jauh? Lubang 3, karena kedalamannya 15 cm. 3. Lubang manakah yang jaraknya paling pendek? Lubang 1, karena kedalamannya 5 cm. 4. Berdasarkan jawaban nomor 2, jelaskan mengapa jarak pancaran yang jauh berada pada lubang tersebut. Karena kedalamannya semakin besar, maka pancarannya semakin jauh. 5. Berdasarkan jawaban 3, jelaskan mengapa jarak pancaran yang pendek berada pada lubang tersebut. Karena semakin pendek kedalamannya, maka pancarannya semakin jauh. Semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin meningkat. Jadi tekanan hidrostatis berbagi lurus dengan kedalaman zat cair. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis berbagi lurus massa jenis suatu benda. 3. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis dan kedalaman. 4. Jika kedalaman benda disimbolkan dengan H, massa jenis benda disimbolkan dengan rho, maka secara matematis tekanan hidrostatis pH dirumuskan P sama dengan rho dikali G dikali H. Rho sama dengan massa jenis suatu benda, G sama dengan gravitasi, H sama dengan kedalaman benda. KRI Nanggala 402 tenggelam pada kedalaman 838 meter dan terbelah menjadi 3 bagian di bawah perairan Laut Bali. Padahal kapal tersebut memiliki kemampuan dasar menyelam di dalam laut. Menurut pendapatmu, faktor apa yang membuat kapal selam KRI Nanggala 402 sampai tenggelam dan terbelah menjadi 3 bagian? Karena kapal menyelam terlalu dalam sehingga mendapat tekanan yang sangat besar. Bagaimanakah solusi agar kapal selam tidak lagi mengalami kecelakaan seperti KRI Nanggala 402? Tidak menyelam terlalu dalam sesuai batas kemampuan kapal. Apakah ada yang mau menanggapi? Mesya. Saya Mesa Berjanji dari kelompok 1 ingin menanggapi tentang faktor yang membuat kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam. Menurut kelompok saya, kapal selam KRI Nanggala tenggelam karena melewati batas maksimum kedalaman atau terlalu banyak mendapatkan tekanan zat cair. Ada lagi yang ingin menanggapi? Ya, kelompok Mahes, silakan. Terdapat acara di rumah Mas Rama, tapi acaranya minum luwak white coffee. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menanggapi presentasi dari Novi. Silakan Anissa Tafira, tanggapannya seperti apa? Oke, jadi menurut kelompok kami, kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam karena kapal menyelam terlalu dalam, sehingga kapal mendapatkan tekanan yang besar. Akibatnya, kapal tidak mampu menahan tekanan tersebut dan menyebabkan kapal terbelah hingga menjadi 3 bagian. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. Kami ingin menyimpulkan hasil setelah mempelajari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman. Semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif dalam proses pembelajaran ini ya. Nah, silakan kartu keaktifannya itu tadi kamu kumpulkan ya. Yang bertanya tadi ya ada Mesya, kemudian ada Anissa, terus siapa tadi ada Rian ya. Di sini
Oke. Terus Nisa, menanggapi tadi kan Nisa? Terus tadi yang bertanya Berani, saya tak ditanya. iya, dari Apa nih? jangan sampai hilang ya waktu ini ya, pada harus cepat. Oke, jadi anak-anak ya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair. Tadi sudah dipresentasikan dan kalian juga membuktikan sendiri bahwa semakin besar kedalamannya, maka nanti tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat, semakin besar. Oke, begitu pula dengan massa jenisnya. Ya, semakin besar massa jenisnya, maka tekanan zat cairnya atau tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Ya, sehingga secara sistematis ya tekanan hidrostatis bisa kita tuliskan rho dikali G kali H. Rho itu adalah massa jenis zat, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Oke, dan nah penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Ya, yaitu ketika dalam proses pembuatan bendungan. Ya, jika kalian perhatikan ya, ketebalan bendungan ini bagian atas dengan bagian bawah lebih tebal yang mana? Lebih yang tebal bawah. Kenapa kok yang bawah itu dipasang lebih tebal ya? Didesain lebih tebal. Alasannya kenapa? Nah, kita berkaitan lagi dengan tekanan hidrostatis tadi. Karena semakin dalam posisi suatu benda, maka akan memiliki tekanan hidrostatis yang semakin besar pula. Jadi apa? Supaya bendungannya ini lebih kuat, ya. Sehingga yang bagian bawah itu dibuat atau didesain lebih tebal daripada dinding yang bagian atas. Paham? Oke. Nah, penerapan yang lainnya itu apa? Nah, pada cairan infus, ya. Jika kalian perhatikan, kantong cairan infus selalu diletakkan lebih tinggi daripada posisi lengan tangan kita. Pernahkah kalian melihat cairan infus diletakkan di bawah lengan tangan? Tidak ya. Oke, pasti selalu diletakkan di atas lengan tangan kita. Kenapa? Nah, ini alasannya. Semakin tinggi tempat kantong infusnya dengan pergelangan tangan, maka tekanan cairan infus juga akan semakin besar. Jadi nanti cairan infusnya bisa mengalir masuk ke dalam tubuh kalian. Ya, paham? Oke. Nah, jadi analogi atau metafora ya dari konsep tekanan hidrostatis itu apa sih? Ya, nah ini dia metafornya, analoginya itu pada konsep pembuatan bak mandi. Ya, jadi pada bak mandi ini kalian lihat lubangnya diletakkan di mana? Di bawah. Di bawah. Tujuannya apa? Agar ketika nanti kalian menguras bak mandi, ya, menguras airnya ini, airnya bisa memancar lebih deras. Karena apa? Semakin dalam posisinya, berarti nanti tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Sama tadi dengan proses percobaan kalian tadi ya. Oke, pada lubang yang keberapa? Yang apa? Jarak pancarannya lebih jauh. 3 berapa kedalamannya? 15 cm. Oke, ya paham? Oke. Nah, sekarang kita lakukan tes evaluasi ya. Oke, silakan kalian kerjakan soal-soal
yang sudah selesai? Sudah? Oke, silakan buka yang sudah selesai. Boleh buka sini. Sudah semua ya? Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke, ya. Kesimpulannya tadi tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat cair. Semakin besar kedalamannya maka tekanannya akan semakin besar. Semakin besar massa jenisnya maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Ya, oke. Nah, apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui tentang tekanan air. Oke, coba deh angkat tangan. Siapa yang berani mengungkapkan? Ya, Devi. Oke, Devi. Bisa mengetahui tentang tekanan zat cair. Oke, ya. Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Devi mengetahui tentang tekanan zat cair. Apakah kamu merasa senang dengan kegiatan hari ini? Oke, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mempelajari terlebih dahulu materi tentang hukum Archimedes. Ya, oke. Ya, tentang hukum Archimedes. Ya, oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.